Tahu nggak sih kalau manajemen berdasarkan aktivitas atau MBA atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Activity Based Management atau ABM merupakan salah satu metode pengelolaan aktivitas yang bertujuan untuk menambah nilai produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Fokus metode ini adalah pada aktivitas yang berhubungan dengan produk baik yang bersifat operasional maupun strategis. Halo, nama saya Putri Puspitasari dari kelas Manajemen 21F. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen berdasarkan aktivitas. Untuk mengetahui tentang definisi keterkaitan dan konsep dari MBA ini, yuk kita bahas lebih lanjut lagi. Yang pertama yaitu definisi manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas atau MBA ini merupakan pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan dengan tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan produk yang bernilai. Nilai ini akan tercapai dengan melakukan manajemen berbasis aktivitas dengan pendekatan pengelolaan terpadu dan bersistem terhadap aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan customer value dan laba yang dicapai dari penyediaan value tersebut. Biaya berdasarkan aktivitas bertujuan untuk meningkatkan customer value yang berkelanjutan dan menghilangkan semua aktivitas yang tidak bernilai tambah yang menyebabkan terjadinya pemborosan. Pemborosan yang dimaksud adalah terjadinya aktivitas-aktivitas yang tidak ada nilai tambah atau tidak bermanfaat terhadap produk dan seharusnya aktivitas ini tidak perlu terjadi. Nah, hasil akhir dari aktivitas ini tuh perusahaan akan mendapatkan profitabilitas yang tinggi. Yang kedua ada dimensi manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas atau MBA ini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi operasional atau biaya dan dimensi strategis atau proses. Pada dimensi biaya atau operasional dikaji apa saja yang menjadi sumber-sumber terjadinya biaya atau pemicu-pemicu biaya dalam perusahaan. Kemudian, pemicu-pemicu ini diwujudkan dalam aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan untuk merealisasi biaya yang akan terjadi. Langkah terakhir yang dilakukan adalah menentukan objek-objek biaya dan melalui objek biaya yang terjadi dapat dibebankan. Nah, kalau dimensi proses atau strategi yang dikaji adalah pemicu biayanya. Langkah ini melihat aktivitas apa yang memicu biaya, apakah pesan pelanggan, desain produk, ukuran produk, atau hubungan pelanggan. Setelah diketahui pemicu biaya, maka selanjutnya akan ditentukan aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Semua aktivitas tentunya yang ada hubungannya dengan produk yang bernilai tambah atau value added dan mampu menciptakan rantai nilai atau value chain. Langkah terakhir dilakukan analisis kinerjanya, apakah sudah baik atau sesuai harapan ataukah belum. Kalau belum baik, maka akan dilakukan identifikasi mengapa terjadi dan melakukan revisi. Analisis nilai proses merupakan dasar dalam ABM. Analisis ini berfokus pada pertanggungjawaban aktivitas dan cara memaksimalkan kinerja secara luas daripada kegiatan yang berhubungan dengan biaya dan kinerja individu. Yang ketiga ada keterkaitan manajemen berdasarkan aktivitas dengan biaya berdasarkan aktivitas. Manajemen perusahaan harus menyadari bahwa biaya berdasarkan aktivitas hanyalah sebuah metode perhitungan biaya, sehingga mereka dapat menggunakan biaya berdasarkan aktivitas tersebut. Biaya berdasarkan aktivitas dapat memberikan pandangan terkait cara meningkatkan pendapatan melalui pemilihan aktivitas. Oleh karena itu, manajemen perusahaan akan dapat memberikan yang terbaik bagi konsumen, yaitu produk yang murah dan kualitas yang baik. Dan dengan demikian, diharapkan loyalitas konsumen akan bisa diperoleh sehingga penjualan dapat meningkat dan laba juga meningkat. Kemudian ada biaya berdasarkan aktivitas.
Terdapat keterbatasan dalam sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional, di mana pembebanan biaya overhead dalam sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional adalah melalui departemensi dan menggunakan tarif tunggal. Menghitung biaya dengan tarif tunggal hampir dapat dikatakan menghitung secara rata-rata, sehingga dapat menghasilkan biaya produk yang tradisional atau tidak akurat. Kebutuhan perhitungan biaya produk yang lebih akurat sangat dibutuhkan dalam perusahaan agar pembebanan biaya lebih tepat dan seksama. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan perhitungan tarif tunggal tidak akurat, yaitu besarnya proporsi biaya overhead yang tidak terkait dengan unit jika dibandingkan dengan total biaya overhead, dan tingkat perbedaan antar produk sangat besar. Yang terakhir ada analisis nilai proses. Analisis nilai proses berfokus pada pengurangan biaya, bukan pada pembebanan biaya, dan memaksimalkan kinerja semua sistem. Analisis ini dilakukan dengan menganalisis 3 unsur, yaitu analisis pemicu, analisis aktivitas, dan pengukuran kinerja.